Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabar teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi semester 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah kuliah ya dengan pembahasan ini ya tentang pengantar perkuliahan terapi musik ya. Apa itu terapi musik dan bagaimana efektivitasnya, apa manfaatnya ya. Kemarin sudah dijelaskan juga kontrak kuliah dan RPS-nya. Nah, hari ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu musik dalam perspektif psikologi. Nah, bagaimana nih sekarang musik itu ditinjau dalam perspektif psikologi. Sebenarnya sudah disinggung ya kemarin ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini kita mengulang lagi, merefresh lagi, dan kita merasakan di sini testimoni dari penulis bukunya ya. Di sini saya hadirkan ada ini ya, Cat dan Richard Mucci, tapi yang saya hadirkan di sini Cat-nya aja ya. Ibu Cat ini yang penulis tentang ini ya, buku The Healing Sound of Music ya, The Healing of Sound Music ya. Oke, nanti kita simak bersama ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, ini ya, pada bab ini atau pada pertemuan hari ini kita akan meninjau musik dalam perspektif psikologi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya musik itu? Kemarin teman-teman sudah ini ya, sudah membuat kuisis. Apa itu musik? Saya singgung di sini sedikit lagi, saya review lagi. Nah, musik ini dalam segi bahasanya, musik adalah nada yang teratur. Jadi kalau kita mendengar nada yang teratur itu bisa dikategorikan sebagai musik. Nah, sedangkan dalam segi istilah, musik adalah gelombang yang diproses oleh indera pendengaran manusia berupa nada dan warna nada, ya, pitch dan timbre, irama dan harmoni atau ritme, dan juga cepat atau lambatnya suara atau bunyi atau tempo, yang kemudian ditransfer ke dalam otak manusia dan otak manusia menginterpretasi atau memaknai terhadap nada-nada atau bunyi-bunyi yang didengarkannya itu. Jadi ada gelombang yang masuk ke dalam indera pendengaran kita ya. Gelombang-gelombang itu ada yang berupa nada, irama, bunyi. Nah, seperti itu ya. Kemudian otak kita kemudian ditransfer ke dalam otak kita dan otak kita menginterpretasi terhadap bunyi-bunyian atau nada-nada tersebut. Nah, itu ya. Oke, next. Bagaimana sih musik ditinjau dalam perspektif psikologi? Nah, ini musik itu ternyata kalau dalam perspektif psikologi, intinya itu bisa, ini saya ambil dari jurnal ya, kemarin dari jurnal, ini sih dalam perspektif psikologi ternyata musik ini sangat efektif ya teman-teman untuk menghilangkan emosi negatif seperti rasa sedih, cemas, tertekan atau stres dan juga depresi ya. Jadi emosi-emosi negatif yang kita punya itu salah satu alternatifnya yaitu bisa mendengarkan musik ya. Yang kedua, memunculkan emosi positif. Kalau tadi menghilangkan emosi negatif, kalau sekarang justru memunculkan atau mengaktifkan emosi positif ya. Seperti rasa bahagia, tenang, nyaman, damai gitu ya, seperti itu. Yang ketiga, memberikan semangat baru dan meningkatkan kualitas hidup ya. Kita jadi semangat, kualitas hidup juga lebih baik gitu ya. Kita semakin produktif, semakin aktif dan energik pastinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan simak bersama-sama video dari Ibu Cat ini ya. Silakan teman-teman disimak. Hi, I'm Kate Kunkel, and I'm the author of The Healing Sound of Music, and I'm a healing music practitioner.
How did you find or choose the harp as your instrument? I actually was drawn to it as the result of a dream. I was a very busy businesswoman, and a lot of things were very stressful, and I sort of asked for some help calming down and de-stressing, and I had a dream, and in the dream I was playing the harp, and that's why I decided to play the harp. Now, it seems like it all kind of changed for you when you got a request to play for someone who is very ill. Can you tell me what happened there? Sure. Well, I was entertaining in Las Vegas. I was there for many years, and I would often do extra gigs from my main job, which was at the Excalibur Hotel and Casino, and I did an engagement party for someone. And a gentleman watched me playing there for the engagement party, and he was just enthralled with the music. Sometime later, he contracted cancer, and the lady for whom I played the engagement party contacted me and said, "This gentleman wants you to play for him. It's the only thing he's asking for as he's dealing with cancer." So of course I went over and I said, "I'll play for him." So I got there, and it turned out that he was actually dying when I arrived, and I just played for him as he passed, and it was the most incredible experience I've ever had in my life, and it was a turning point to change my music from entertaining in Las Vegas to helping people heal or to pass over. Now, explain the term sound therapy. We are all resonating at a frequency. Everything, the table, we are humans, the earth, and when we get out of sync, when we get out of whack, we are not in the right frequency. So sound therapy actually helps you get back into the right sine wave, so to speak, where you are actually back in the frequency you are meant to be, and that is where you are most healthy, that's where you're most happy. Now, in the question of how does music heal, give us any technical, spiritual, or emotional views on that come to mind. Well, for millennia, the ancient shamans used it. They knew that there was some connection between music, frequencies, and God, for lack of a better word, your creator. And so all through the ages, even though recently with the advent of allopathic or Western medicine, it's been lost somewhat, we know that connecting to a peaceful or an exciting or a sad song will change the way you feel. So you have to know that it's not just a physical thing, frequency-wise, it's also an emotional thing. And we all know that emotions affect your health, and it's this big circle. When you're unhealthy, you have problems with your emotions, and the other way around. So music and frequencies, not just music, any frequencies, will have an effect on you. Explain how your book might affect someone or how it might benefit someone. We designed the book so that it would help people understand, recognize the frequencies that are around them, because there are lawnmowers, there are leaf blowers, there are cars with horrible rap music next to you with bass blowing, and all of those things have an effect on you. So what we're trying to do with the book is have people be more aware of what actually affects them, how it makes them feel, and then use frequencies to counteract that. If you have to block it out somehow, that's fine, but you can also counteract it with other kinds of music. And we include a copy of the CD Millennium in the book so that people can actually have an example right there in their hands at the same time of how music can make them feel calmer and happier. So you have released recorded music as well? Yes, absolutely. The CD included in The Healing Sound of Music was released about 2 years before the book came out. And you teach harp, I believe. I do. It's one of my great joys in life. I have had several students go on, and now they're playing in hospices and volunteering for senior citizens. So yes, I do teach. Talk more about how harp music and healing music are used in past and present society. Well, we know from the Bible, as an example, that David used his harp to heal. Harp music, the harp is held against you. So it's not just when you're playing it for someone, but when you are playing it yourself. The body of the instrument is against your body, and it makes you
feel enveloped by the frequencies. And so it is very healing. And people through the ages have found that. Just strumming it is just a very peaceful, calming thing. And to hear it, just all societies have used it for that. The book is The Healing Sound of Music by Kate Kunkel. Thank you, Kate. You're welcome. Oke teman-teman, itu ya wawancara dengan Ibu Kate ya, penulis buku The Healing Sound of Music ya. Ini saya kemarin beli bukunya tapi sudah diterjemahkan ini ya teman-teman. Ini tadi review dari beliau itu bahwa ternyata beliau itu dulunya adalah seorang businesswoman. Jadi dia itu pekerja ini ya, pebisnis ya, pekerja keras dia itu. Tapi kok lama-kelamaan kok pusing gitu ya, maksudnya tidak menemukan kedamaian karena dia stres ya, karena setiap harus kerja terus ya sampai dia tidak punya waktu untuk keluarga dan anak-anaknya, sehingga pada suatu hari dia tuh bermimpi ya, sebelum tidur dia berdoa dulu katanya tadi ya. Ya Tuhan kok hidup kayak gini-gini terus katanya, saya capek, tolong beri saya ini ya petunjuk katanya gitu ya. Di dalam mimpinya itu Ibu Kate ini ya bermimpi dia sedang memainkan musik ya, musik harpa namanya. Musik harpa itu seperti yang di buku itu ya, sama yang di latar belakang tadi itu seperti itu ya teman-teman ya, dimainkan sama beliau. Nah itu beliau di dalam mimpinya itu seperti bahagia sekali. Nah setelah dia terbangun dia langsung cerita ke suaminya, Pak, saya mau beli musik harpa. Nah, bapaknya kaget, shock juga loh, kok tiba-tiba memutuskan untuk beli itu, padahal dia tahu bahwa istrinya itu tidak bisa main musik. Tapi selama ini memang si suaminya itu baik sekali sama istrinya ya, sama Ibu Kate ini ya, akhirnya dibelikanlah harpa. Nah setelah tadi diceritakan juga ya di dalam percakapan tadi, setelah dia memulai musik harpa, dia meyakini bahwa ternyata harpa ini atau musik ini bisa dijadikan salah satu terapi untuk mengobati gangguan-gangguan psikis seperti stres ya, emosi yang tidak stabil, terus juga tadi kadang kita ngerasa nggak tenang hidupnya. Nah akhirnya dengan harpa itu dia menemukan bahwa ketika kita mendengarkan musik, alunan musik yang katakanlah instrumental tadi itu ya, nah itu akan tenang katanya, akan seimbang lagi jiwanya gitu. Dan ini ya tadi menyampaikan bahwa untuk menemukan kebahagiaan sejati itu, kata Ibu Kate ini, you must back to yourself. Jadi harus kembali ke dalam diri sendiri. Jangan mencari kepuasan-kepuasan di luar sana, katanya gitu. Karena kepuasan-kepuasan ya, misal orang kok sekarang kalau nggak bahagia larinya ke narkoba apa gitu kan. Nah, kata Ibu Kate itu tuh semuanya fata morgana. Yang abadi itu kamu mencari sesuatu yang bahagia bagi dirimu sendiri. Jadi kamu harus nanyanya tuh ke diri kamu sendiri ya, back to yourself gitu. Akhirnya, nah ketika kamu sudah nanya ke diri kamu sendiri, kamu merasa tenang tadi ya dengan ada alunan musik tadi, kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati itu katanya ya. Nah di samping itu Ibu Kate juga ini bilang bahwa ketika orang misalkan ingin hidupnya lebih baik lagi ya, ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk pengobatannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya tadi seperti itu intinya. Jadi bahwa dalam perspektif psikologi ini musik itu sangat bermanfaat untuk mengaktifkan emosi yang positif dan menghilangkan emosi yang negatif. Nah sekarang coba saya kasih stimulus ya teman-teman, saya dengarkan 2 lagu instrumental ini ya. Nanti silakan rasakan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan lagu instrumen berikut ini. Selamat menikmati 2 lagu instrumental yang akan saya sajikan berikut ya. Silakan diresapi teman-teman.
Nah, itu ya teman-teman ya. Bagaimana perasaannya? Ya. Ini tuh musiknya dari Ibu Cat dan Richard Mucci ya. Mereka berdua tuh suami istri ya, kolaborasi main musik juga. Kalau Ibu Catnya main harpa, kalau suaminya main gitar ini ya. Tadi perpaduan gitar dan harpa. Memberikan ini ya, memberikan ketenangan tersendiri ya. Tadi di closing statement Ibu Cat juga bilang bahwa musik make someone calmer and happier. Jadi musik itu memberikan seseorang rasa damai, calmer itu lebih damai dan bahagia, katanya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahannya ya. Oke, next ini dari musik ini ya, musisi legend juga, namanya Beethoven. Nanti teman-teman silakan simak ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada oleh-oleh dari saya. Teman-teman silakan cari jurnal terkait tentang musik dalam perspektif psikologi dan nanti dipresentasikan ya. Presentasinya cukup 3 menit aja. Ini nanti dibuat kelompok ya. Kelas ini kan ada 19 orang.
dibagi menjadi 3 kelompok aja ya, 3 kelompok. Jadi nanti ada yang 6 dan 7 ya, 7 orang. Tentang bagaimana sih perspektif musik dari perspektif psikologi ya. Bagaimana pengaruh musik terhadap emosi, bagaimana pengaruh musik terhadap kognisi, dan bagaimana pengaruh musik terhadap apalagi ya satunya ya. Nanti saya sampaikan ya di WA group ya. Terus yang kedua, cari musik yang dapat memberikan dampak positif bagi psikologi manusia, bagi psikologis manusia. Analisis bagaimana ketika Anda mendengarkan musik tersebut. Jadi cari satu link YouTube tentang musik instrumental atau musik apapun itu yang teman-teman rasakan itu tuh dapat memberikan kontribusi yang positif bagi teman-teman. Ini kalau yang nomor 2 itu masing-masing individu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nanti minggu depan presentasi ya. Kelompok pertama nanti silakan dibagi 3 kelompok teman-teman. Ya, nanti ada tadi bagaimana pengaruh terhadap emosi, kognisi, satunya apa ya? Nanti saya carikan ya, itu ada di buku ya, saya lupa. Oke, itu ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ditutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.